menjelaskan tentang eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang mana di sini dari judul ini bisa kita lihat bahwasannya di sini kita melakukan eliminasi transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang mana eliminasi itu sendiri artinya pengurangan atau penghapusan transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang mana tujuannya itu untuk menghindari terjadinya double pencatatan dalam suatu perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Dalam PSAK 65 juga dijelaskan bahwasannya laporan keuangan konsolidasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Dari gambar 5.1 kita bisa melihat alur dan nama transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Kalau entitas induk melakukan transaksi ke perusahaan anak itu dinamakan hilir, sedangkan entitas anak melakukan transaksi ke perusahaan induk itu dinamakan hulu. Sedangkan entitas anak melakukan transaksi ke entitas anak itu dinamakan lateral. Selanjutnya di sini kenapa pentingnya eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak? Menurut PSAK 65 mendefinisikan bahwasannya laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan sekelompok perusahaan yang menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas suatu perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi di sini perusahaan induk dan perusahaan anak itu harus satu kesatuan. Jadi dalam pembuatan laporan keuangannya itu tidak adanya double transaksi dalam pencatatan laporan keuangan. Yang kedua juga disimpulkan bahwa untuk keperluan penyusunan laporan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini untuk menghindari terjadinya double pencatatan dalam membuat laporan keuangan, sehingga perlunya dilakukan eliminasi transaksi antara perusahaan A dan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Selanjutnya yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Sedangkan dampaknya sendiri itu yang pertama dampak terhadap pencatatan entitas induk. Dampaknya yaitu transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Tuh, yang pertama itu. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari transaksi jual beli persediaan disebut belum terrealisasi apabila selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sudah terrealisasi. Contoh misalnya ini transaksi jual beli persediaan perusahaan induk dan perusahaan anak, yang mana perusahaan induk ini persediaannya masih di perusahaan induk, maka belum nyampe ke perusahaan anak, maka transaksi tersebut masih dibilang belum terrealisasi. Nah, sedangkan kalau misalkan persediaannya sudah nyampe ke perusahaan anak atau sebaliknya itu sudah dikatakan persediaan telah terjual, maka keuntungan atau kerugian penjualan tersebut sudah terrealisasikan. Saya akan membahas materi selanjutnya di mana dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait dengan transaksi jual beli persediaan, di mana penyesuaian dilakukan antara perusahaan induk dan anak perusahaan sesuai dengan tingkat persediaan akhir. Nah, jika seluruh persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk dijual kepada perusahaan yang tidak terafiliasi selama periode yang sama dengan periode akuisisi, maka jurnal eliminasi dibuat untuk mengamortisasi pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dalam jumlah yang sama. Lalu pada akhir periode, jika seluruh persediaan yang dibeli oleh perusahaan induk belum terjual, maka penjualan dan harga pokok penjualan yang dicatat oleh perusahaan induk harus dieliminasi. Namun, jika sebagian persediaan dijual selama periode tersebut, sebagian keuntungan atau kerugian
persediaan yang belum direalisasi harus dieliminasi. Nah, seperti contoh 5.1 bisa kita lihat di mana adanya dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Bisa kita lihat di mana adanya PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta rupiah. Lalu bagaimana sih pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PTP? Dengan skenario ini yaitu langsung saja kita bahas di mana adanya skenario pertama, seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Nah, di mana tadi kan penjualannya adalah 10 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah dengan seluruh persediaan yang diperoleh PTP telah terjual seharga 16 juta rupiah. Di sini kan sudah adanya skenario PTP dan PTS, di mana persediaan PTP ini 10 juta rupiah, beban pokoknya sebesar 6 juta rupiah dengan adanya penjualan tadi seharga 16 juta rupiah. Nah, jika PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta rupiah, yaitu di mana 4 juta terdapat dari 10 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah, keuntungan ini sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTP sudah terjual, sehingga PTP tidak perlu membuat jurnal. Lalu adanya PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta rupiah dengan beban pokok sebesar 10 juta rupiah. Lalu akun milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut dalam satu entitas. Lalu kita akan membuat jurnal eliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS, yaitu penjualan pada beban pokok penjualan di mana sebesar 10 juta rupiah. Nah, bisa kita lihat di tabel 5.1 adanya dampak jurnal eliminasi skenario pertama ini, di mana sebelum konsolidasi akun penjualan sebesar 26 juta, lalu adanya akun beban pokok penjualan sebesar 16 juta rupiah. Nah, pada saat eliminasi tadi, yaitu penjualannya sebesar 10 juta dieliminasi dan beban pokok penjualannya dieliminasi, dikredit sebesar 10 juta, lalu kita akan mendapatkan hasil konsolidasi dengan akun penjualan sebesar 16 juta rupiah dan akun beban pokok penjualannya sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita akan lanjut membahas skenario kedua, di mana skenario kedua ini seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Nah kan tadi kan sudah terjual, kalau sekarang belum terjual, di mana penjelasannya ini yaitu bisa kita lihat nih di skenario adanya persediaan sebesar 10 juta, beban pokoknya 6 juta dan lalu kan tadi belum terjual. Lalu untuk keuntungan sebesar 4 juta belum terrealisasi karena masih dimiliki oleh PTS, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut, yaitu di mana bagian laba atas entitas sana pada investasi entitas sana sebesar 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah ini untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi ini, transaksi hulu ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok sebesar 6 juta rupiah oleh PTP, dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan
beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Lalu keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi tadi juga harus dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Lalu jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS ini yaitu di mana penjualan sebesar 10 juta rupiah didebit, pada beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah dikredit, dan persediaan sebesar 4 juta rupiah dikredit. Nah, bisa kita lihat di tabel 5.2 di mana adanya dampak jurnal eliminasi skenario kedua ini, di mana tadi adanya penjualan sebelum konsolidasi 10 juta dan beban pokok penjualannya 6 juta. Lalu setelah dieliminasi konsolidasinya menjadi 0 karena tadi kan belum terjual dan harus dieliminasi. Nah, lalu adanya akun persediaan, di mana akun persediaan ini adalah milik PTS, di mana sebelum konsolidasi 10 juta, lalu karena adanya keuntungan belum direalisasi tadi sebesar 4 juta yang dieliminasi. Lalu untuk hasil akun persediaan setelah konsolidasi adalah 6 juta rupiah. Nah, lanjut kita akan memasuki skenario ketiga, di mana skenario ketiga ini tadi yaitu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual dengan seharga 12 juta rupiah. Nah, bisa kita lihat di mana di awal tadi penjualan sebesar 10 juta dan beban pokoknya sebesar 6 juta. Lalu adanya penjualan sebesar 12 juta di skenario ini. Lalu adanya beban pokok penjualan yaitu 7.500.000 dan persediaannya 2.500.000 rupiah. Nah, beban pokok penjualan 7.500.000 rupiah ini didapat dari 75% dikali dengan 10 juta rupiah. Lalu adanya persediaan 2.500.000 PTS ini dari 25% dikali dengan 10 juta rupiah, itulah mendapatkan hasil 2.500.000 rupiah. Bisa kita lihat di mana karena adanya persediaan yang diperoleh PTP baru 75 yang terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Nah, keuntungan yang belum terrealisasi ini sebesar 1 juta rupiah dari 25% dikali 4 juta rupiah, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan, di mana PTP akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi ini yaitu bagian laba atas entitas sana pada investasi entitas sana sebesar 1 juta rupiah. Nah, transaksi hulu ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah. Sementara PTS mengakui penjualan sebesar 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu senilai 10 juta rupiah. Lalu keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta rupiah tadi akan dieliminasikan dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta rupiah karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya sebesar 4.500.000 dari 75% dikali 6 juta rupiah akan mendapatkan jurnal pengeliminasian penjualan persediaan antar PTP dan PTS yaitu penjualan sebesar 10 juta rupiah di debit, beban pokok penjualan sebesar 9 juta rupiah di kredit, dan persediaan sebesar 1 juta rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu di tabel 5.3 dampak jurnal eliminasi skenario 3 terhadap laporan keuangan konsolidasi. Akun yang dibikin jurnalnya itu yaitu akun penjualan BPP persediaan. Di PTP-nya itu di penjualan di PTP yaitu 10 juta
PTS-nya 12 juta, sebelum konsolidasi yaitu 22 juta. Dieliminasikan yaitu menjadi 10 juta, konsolidasinya yaitu 12 juta. BPP yaitu di PTP-nya 6 juta, di PTS-nya 7 juta 500, sebelum dikonsolidasinya yaitu berjumlah 13 juta 500. Dieliminasikan yaitu 9 juta, konsolidasinya yaitu 4 juta 500. Jadi persediaan di PTP-nya itu tidak ada, di PTS-nya itu senilai 2 juta 500. Sebelum konsolidasi yaitu berjumlah 2 juta 500. Dieliminasi yaitu 1 juta, di konsolidasinya yaitu 1 juta 500. Baiklah, selanjutnya yaitu perusahaan induk dan anak perusahaan sering melakukan transaksi penjualan jasa, yaitu perusahaan induk memberikan jasa kepada anak perusahaan, dan sebaliknya, yaitu karena merupakan kasus transaksi penjualan persediaan, maka pengaruh transaksi penjualan jasa antara perusahaan induk dan anak perusahaan juga harus dihilangkan. Menghilangkan transaksi penjualan jasa tidak serumit menghilangkan transaksi penjualan inventaris dalam suatu transaksi penjualan jasa. Jumlah pendapatan jasa yang sama yang diakui oleh perusahaan induk atau anak perusahaan menjadi beban anak perusahaan atau perusahaan induk, sehingga tidak ada keuntungan atau transaksi yang belum direalisasi. Oleh karena itu, penghapusan yang dilakukan hanya menghapus akun pendapatan yang pengeluaran layanan, piutang penjualan jasa antara perusahaan induk dan anak perusahaan harus dihilangkan. Baiklah, itulah materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.